Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hosi Arwina Saharani sebagai pemateri pertama dari kelompok 6. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang investasi dan mitigasi resiko dalam Al-Quran. Dan perkenalkan kelompok 6 yang beranggotakan 5 anggota, yaitu yang pertama dengan saya sendiri Hosi Arwina Saharani, yang kedua Jalaluddin, yang ketiga Abtafarel Zauhair, yang keempat Eka Suci Istiarini, dan yang kelima atau yang terakhir Ike Pramaisela Nur Zahrani. Selanjutnya saya akan membacakan tentang prolog tema dari investasi dan mitigasi resiko dalam Al-Quran. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan harta. Selain itu, investasi juga merupakan suatu komiten atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hal ini dikarenakan kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Dalam perspektif Islam, manajemen resiko merupakan usaha untuk menjaga amalan Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-Quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan resiko ini. Keberhasilan manusia dalam menjaga atau mengelola resiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan demikian, dengan timbulnya kemaslahatan ini, maka bisa dimaknai dengan keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Perspektif Islam dalam pengelolaan resiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Quran Surah Yusuf ayat 46 hingga ayat 49. Dari kisah tersebut bisa dikatakan bahwa 7 tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat ini. Ini merupakan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf. Maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas resiko yang terjadi pada 7 tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panenan 7 tahun pertama demi menghadapi peceklik pada 7 tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan resiko yang sempurna. Proses manajemen resiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman resiko, evaluasi dan pengukuran dan pengelolaan resiko dalam usahanya mencari nafkah. Seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Baiklah, saya mulai dengan ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf ayyuhas siddiq waftina fi sab'i baqaratin simaniyahuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alla arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun, yang artinya, wahai Yusuf, artinya Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor betina yang kurus, 7 bangkai gandum yang hijau dan 7 bangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Ayat selanjutnya yaitu ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون, yang artinya, dia Yusuf berkata,
agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian surat Yusuf ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun yakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang artinya, kemudian datanglah 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Dalam tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit yang kamu simpan. Kemudian ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi yu'sirun. Artinya, setelah itu akan datang 7 tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Munasabah dari ayat 46 sampai 49 surat Yusuf. Yang pertama yaitu pada ayat 46 munasabahnya, pelayan minum Nabi Yusuf diutus menanyakan tafsiran mimpi yang dialami oleh raja tersebut dengan harapan kembali pada raja dengan membawa makna dari mimpi tersebut. Yang kedua, pengelompokan ayat dari ayat 47 sampai 49. Pada ayat ini Nabi Yusuf berdialog dengan pelayan raja tersebut, menyampaikan takwilan makna mimpi dengan baik dan rinci. Selanjutnya saya akan membacakan asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul dalam pembahasan ayat ini sebagaimana disebutkan sebab turunnya ayat dalam surat Yusuf, yaitu diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya dari Sa'id bin Abi Waqqas bahwasanya ia berkata, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lalu membacakannya kepada orang-orang. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau bercerita kepada kami? Maka turunlah ayat telah menurunkan perkataan yang paling baik. Ibnu Abi Hatim menambahkan bahwa mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau beri kami nasihat? Maka Allah menurunkan ayat, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau bercerita kepada kami? Maka turunlah firman Allah, kami menceritakan kepada Muhammad kisah yang paling baik. Ibnu Mardawi meriwayatkan hadis senada dari Ibnu Mas'ud. Ayat di atas menyebutkan asbab al-nuzul dari surat Yusuf, akan tetapi tidak ada riwayat atau pendapat ulama yang menyebutkan secara khusus tentang asbab al-nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Yusuf pada ayat ini 46-49. Selanjutnya saya akan membacakan kosakata dan redaksi surat Yusuf ayat 46-49. Yang pertama, ayyuhas-siddiq, berarti wahai Yusuf yang jujur. Hal itu diketahui selama mereka masih di penjara. Yang kedua, lan-nasi, berarti kembali kepada raja dan pemuka-pemuka kaumnya. Yang ketiga, lamu na'al lahum, berarti mengetahui takwil mimpi tersebut dan mengetahui keutamaan dan ilmumu dalam mentakwil mimpi. Yang keempat, sab'a sinina, berarti menanamlah selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana kebiasaan kalian. Yang kelima, min ba'di dzalika, berarti setelah 7 tahun yang subur itu. Yang keenam, sab'a sinina, berarti 7 tahun kekeringan yang sangat sulit untuk dilalui manusia. Yang ke-8, yaksiruna, berarti mereka memeras buah-buahan atau biji-bijian yang diambil sarinya seperti anggur dan wijen. Selanjutnya saya akan membacakan tafsir ayat surat Yusuf dari ayat 46 sampai 49. Yang pertama, ayat 46. Kemudian para pelayan raja pun bergegas menjumpai Nabi Yusuf lalu berkata, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya tutur katanya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi raja tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai biji gandum yang hijau dan 7 tangkai biji gandum lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu untuk menyampaikan berita ini, agar mereka segera mengetahui apa arti mimpi raja tersebut. Kemudian ayat 47. Setelah mendengar
penuturan pelayan istana perihal mimpi raja, dia Nabi Yusuf pun berkata, menanggapi mimpi itu saya menyarankan agar kamu segera mempersiapkan diri bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dan tetap ditangkainya supaya bisa bertahan lama ketika 12 disimpan di tempat yang aman. Kecuali sedikit dari hasil panen itu yang kamu ambil untuk kamu makan pada masa kini. Selanjutnya ayat 48. Kemudian setelah 7 tahun masa subur yang berlalu, akan datang 7 tahun musim kemarau yang sangat sulit. Masa sulit yang akan berlalu nanti, kamu akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi berupa bahan makanan pokok, kecuali sedikit dan apa yang kamu simpan pada masa subur itu. Selanjutnya ayat 49. Setelah musim kemarau itu berlalu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup sehingga tanaman dapat tumbuh subur kembali, dan pada masa subur itu mereka bisa memeras kembali anggur dan minuman yang lezat lagi segar. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kesimpulan ayat dari surah Yusuf ayat 46 sampai ayat 49. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tergambar sosok seorang raja Mesir yang mengalami kebingungan dan tidak memahami kejadian mimpi terhadap dirinya itu. Dia pun membutuhkan bantuan orang lain dengan menanyakan kepada rakyatnya perihal mimpi yang terjadi kepada dirinya dengan meminta masukan dan nasihat. Kemudian di sini yaitu Yusuf, seorang budak yang dimasukkan dalam penjara, justru yang mampu memahami maksud kejadian mimpi sang raja dengan baik dan benar. Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanantum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, punggung mereka, atau seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bedamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Munasabah ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Demikian itu karena mereka yang dimaksud pada ayat ini yaitu para rahib dan orang-orang alim Yahudi, yaitu menukar agama mereka dengan duniawiyah, dan mereka memakan harta para pengikutnya melalui kedudukan dan kepemimpinan mereka, seperti halnya yang terjadi di kalangan orang-orang alim Yahudi di masa jahiliyah. Mereka mempunyai kehormatan tersendiri, dan mereka membebankan kepada para pengikutnya untuk membayar upeti, hadiah, serta pajak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Selain itu, Allah juga mengutus Rasul-Nya. Mereka tetap menjalankan kesesatan, kekufuran, dan keingkaran mereka karena ketamakan mereka
untuk mempertahankan kedudukan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memadamkannya dengan diturunkannya nur atau cahaya dengan kenabian, mencabutnya dari mereka dan memberi ganti mereka dengan kehinaan dan dipandang remeh, serta mereka kembali dengan membawa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, mereka juga memakan barang-barang yang haram. Mereka juga menghalang-halangi manusia supaya jangan mengikuti jalan yang benar dan mencampur adukkan perkara yang hak dan dengan perkara yang batil. Lalu mereka juga menampakkan di kalangan orang-orang yang bodoh bahwa mereka menyeru kepada kebaikan. Padahal kenyataannya itu tidaklah seperti apa yang mereka duga. Bahkan mereka adalah para penyeru kepada neraka. Maksudnya kelak di hari kiamat nanti mereka tidak akan mendapat pertolongan. Mereka yang dimaksud pada ayat ini yaitu golongan yang ketiga dari pemimpin manusia. Karena sesungguhnya manusia itu merupakan beban bagi para ulama, semua hamba Allah dan orang-orang yang memiliki harta. Apabila keadaan yang mereka alami itu rusak, maka keadaan manusia pun ikut rusak juga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sabab nuzul dari surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Sabab nuzul dari surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 yaitu penulis tidak menemukan secara rinci asbabun nuzul ayat 34 sampai 35 pada surat At-Taubah ini. Namun ada sebuah hadis yang berkaitan dengan persoalan penimbunan emas dan perak yang sebagian mufasir mengkaitkan dengan ayat tersebut, yaitu hadis yang bersumber dari Zaid bin Wahb berkenaan dengan orang-orang yang menimbun emas. Zaid berkata, saya melewati Rabdah dan ternyata bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku pun berkata kepadanya, apa yang menjadikan kamu menempati tempat ini? Ia menjawab, aku berada di Syam. Lalu aku berselisih dengan Muawiyah tentang ayat yang berbunyi, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakannya di jalan Allah. Muawiyah berkata, ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Sedangkan aku berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kita dan mereka. Itulah masalah yang terjadi antara aku dengannya. Ia pun menuliskan surat kepada Utsman radhiyallahu anhu mengeluhkan tentang aku, maka Utsman mengirim surat kepadaku yang isinya, datanglah ke Madinah. Maka aku pun datang. Lalu banyak orang yang mengerumuniku seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Kemudian aku terangkan hal itu kepada Utsman. Lalu ia berkata kepadaku, jika engkau mau, engkau menjauh, namun engkau dekat. Itulah yang menjadikan aku menempati tempat ini. Dan jika sekiranya mereka memerintahkan aku sebagai penduduk Habasyah, maka aku akan mendengar dan taat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat, kosakata dan rahasia susunan redaksi. Wa yasudduna an sabilillah, berarti mereka juga menghalang-halangi manusia supaya jangan mengikuti jalan yang benar dan mencampur adukkan perkara yang hak dengan perkara yang batil, lalu menampakkan di kalangan orang-orang bodohnya bahwa mereka menyeru kepada kebaikan. Walladzina, berarti dan orang-orang yang dimaksud yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya. Izuna berarti menyimpannya atau menimbunnya, yaitu mereka tidak menunaikan hak zakatnya dan tidak membelanjakannya ke jalan kebaikan. Bi'adzabin berarti beritahukan kepada mereka akan siksa yang amat menyakitkan. Yauma berarti pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu disetrika. Jibahuhum wajunu buhum berarti dibakar dengan dahi, lambung dan punggung mereka,
bakaran emas perak itu merata mengenai seluruh kulit tubuh mereka. Yang kelima, tafsir ayat dari surat At-Taubah ayat 34-35. Secara umum, surat At-Taubah ayat 34-35 berisi tentang kisah para rahib atau ulama Nasrani dan ahbar atau ulama Yahudi yang memakan harta benda orang lain dengan cara batil. Hal itu mereka lakukan untuk memuaskan ketamakan dan kerakusan mereka. Dalam hal ini, Al-Quran mengkritik mereka sekaligus mengajarkan pembacanya untuk tidak berlaku demikian. Selain mengkritik para rahib dan ahbar, Al-Quran juga mendeskripsikan orang-orang yang menumpuk harta benda dan meninggalkan zakat secara sengaja. Orang semacam itu akan mendapatkan sisa di akhirat kelak. Menurut Quraisy Shihab, surat At-Taubah ayat 34-35 berisi ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat secara sengaja. Orang semacam ini kedudukannya serupa dengan para rahib dan ahbar yang menimbun harta benda serta memakan hak orang lain sebagaimana disebutkan dalam ayat 34. Mereka semua jika tidak bertobat akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Siksa yang pedih itu digambarkan Quraisy Syuhab dengan dileburkannya emas dan perak yang mereka himpun tanpa dizakati. Lalu mereka disetrika dengannya, mulai dari dahi yang selama ini tampil angkuh, sampai ke lambung yang selama ini kenyang dengan aneka kenikmatan berkat harta tersebut, sehingga punggung yang selama ini membelakangi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Sa'adi menyampaikan dalam kitabnya Tafsir Al-Sa'adi, surat At-Taubah ayat 34-35 adalah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat dan bukan hanya soal mengumpulkan harta. Menurutnya, kecaman hanya dilimpahkan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, adapun orang-orang yang mengumpulkan harta serta mengeluarkan kewajiban seperti nafkah, zakat, dan sedekah, maka ia tidak dikatakan sebagai penimbun harta. Berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 34-35, Ali Asy-Syabuni dalam Syafwat Tafsir mengutip hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, tidak ada seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya, melainkan hartanya itu pada hari kiamat akan dijadikan kepingan-kepingan api, lalu disetrikakan pada lambung, dahi, dan punggungnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan ayat dari surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa Al-Quran memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Ancaman ini berfungsi menyadarkan bahwasannya pembacanya terhadap peran sosial dari harta benda. Seseorang harus memahami pada hakikatnya ia tidak bisa mendapatkan harta sedikit pun tanpa bantuan orang lain. Karenanya ia diwajibkan untuk membantu sesama dengan semampunya. Wallahu a'lam.